Shalom segenap jemaat Tuhan. Senang kita dapat bertemu kembali pada saat ini di tengah masih merebaknya pandemi COVID-19, sehingga kita harus mengikuti himbauan pemerintah yang meminta kita untuk sementara menutup kegiatan-kegiatan gereja. Kita dapat bertemu walaupun dalam renungan online yang akan saya bacakan dari renungan wasiat hari ini, hari Kamis tanggal 8 Juli 2021. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau tetap dan akan terus menyertai kehidupan kami di tengah masih merebaknya pandemi COVID-19. Sungguh nyata penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada kami semua. Bapa dalam sorga, saat ini kami mau membaca Alkitab dan mendengarkan renungan dari firman-Mu. Maka bersabdalah ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara jemaat Tuhan, renungan wasiat hari ini temanya adalah perjuangan. Nah, dasar Alkitabnya diambil dari surat Kolose, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 2 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan ya. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara, tema wasiat hari ini adalah perjuangan. Saudara-saudara, hidup ini memang sejatinya adalah penuh dengan perjuangan. Segala apa yang kita inginkan, yang kita kehendaki, harus kita perjuangkan. Walaupun mungkin kita tidak berjuang untuk mendapatkannya, namun sebenarnya ada seseorang yang sebelumnya memperjuangkannya untuk kita atau untuk orang-orang lainnya. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di alam sekitar kita pun, kita dapat melihat bahwa hidup ini memang adalah perjuangan. Contohnya, ya, seekor ulat berjuang untuk menjadi seekor kupu-kupu. Nah, mari kita saksikan video berikut ini, bagaimana perjuangannya.
Saudara-saudara, dari video yang kita saksikan tadi, betapa memang seekor ulat butuh banyak perjuangan untuk menjadi seekor kupu-kupu. Ada seseorang yang tergerak untuk membantu perjuangan seekor calon kupu-kupu yang akan keluar dari kepompong yang membungkusnya. Maka orang ini membantunya dengan cara menggunting pembungkusnya. Tujuannya agar kupu-kupu yang akan keluar tidak perlu berjuang terlalu keras. Namun, apa yang terjadi? Sang kupu-kupu memang berhasil keluar, namun ia tidak pernah bisa terbang sepanjang hidupnya. Itulah yang terjadi. Saudara-saudara, hidup adalah perjuangan. Sama seperti kupu-kupu yang seharusnya berjuang sendiri untuk keluar dari kepompong, manusia pun perlu berjuang. Berjuang untuk bertahan hidup, berjuang untuk menolong orang lain, berjuang untuk meraih masa depan, dan berjuang untuk tetap bertahan dalam kesetiaan sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, makna kata perjuangan di sini jangan dilihat dalam arti kita mengangkat senjata, ya, lalu kita melawan musuh seperti pada masa perjuangan kemerdekaan. Bukan seperti itu maknanya. Melainkan maknanya adalah upaya kita yang sungguh-sungguh, yang tidak kenal lelah untuk mengatasi suatu hal, untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, dalam hal bertahan setia sebagai anak-anak Tuhan, Rasul Paulus pun juga harus berjuang. Dalam surat kirimannya kepada jemaat Kristen di kota Kolose, Paulus menyatakan bahwa perjuangannya selama ini adalah supaya jemaat di kota Kolose itu terhibur, supaya mereka bersatu dalam kasih, memperoleh pengertian, dan mengenal Kristus lebih baik lagi, lebih baik lagi. Perjuangannya ini sebenarnya bukan hanya untuk jemaat di kota Kolose, tetapi juga kepada jemaat-jemaat yang ia telah dirikan dan yang ia layani. Antara lain, jemaat di kota Korintus, jemaat di kota Tesalonika, jemaat di kota Galatia, jemaat di kota Efesus, dan jemaat di kota Filipi. Dalam perjuangannya itu, Rasul Paulus tidak pernah meminta agar Tuhan meniadakan atau menghilangkan masalah dan segala tantangan yang akan dihadapinya. Ia juga ketika menghadapi masalah dan tantangan itu tidak pernah bersungut-sungut atau mengomel atau bahkan marah tidak terkendali.
ia jalani perjuangannya dengan satu keyakinan, bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus-Nya akan selalu menyertai setiap langkahnya. Ia yakin bahwa Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja akan selalu membimbingnya, sehingga ia dihindarkan dari salah mengambil keputusan dan salah melangkah. Itulah yang dia selalu minta kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, teladan apa yang kita dapat dari kisah ini? Bahwa dalam perjuangan hidup yang kita jalani setiap hari, jangan pernah meminta kepada Tuhan agar Tuhan melenyapkan, agar Tuhan meniadakan segala masalah dan tantangan yang harus kita hadapi. Justru Tuhan mengizinkan hal itu terjadi supaya kita semakin gigih berjuang. Tuhan menghendaki kita menjadi pribadi yang tangguh dan kuat. Nah, karena itulah yang sangat perlu kita minta kepada Tuhan adalah kekuatan setiap hari, supaya kita berani menghadapi berbagai masalah dan tantangan dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara, saat ini perjuangan kita bersama adalah bagaimana kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan varian baru yang mudah sekali menular begitu cepat. Dalam perjuangan bersama itulah kita perlu menerapkan 6M. Jadi bukan lagi 3M, bukan. Tetapi 6M, yaitu menggunakan double masker dengan baik, dengan benar. Jadi masker kita itu 2 lapis, ya. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima, membatasi pergerakan kita keluar rumah. Kalau itu sangat tidak perlu, maka tetaplah berada di rumah. Artinya membatasi mobilitas kita. Dan yang keenam ialah menghindari makan bersama. Sebab apabila keenam hal ini kita abaikan, maka upaya kita, perjuangan kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 akan menjadi sia-sia atau paling tidak bertambah berat. Nah, karena itu perjuangan ini mesti kita lakukan bersama dengan tekun, disiplin, dan dengan satu tujuan, supaya mata rantai penyebaran COVID benar-benar kita putuskan untuk kesehatan kita bersama, untuk keselamatan bangsa ini. Namun saudara, jangan lupa, perjuangan kita yang utama adalah bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan terus berupaya untuk setiap hari kita makin mengenal Kristus. Itulah teladan Rasul Paulus
dalam perjuangan hidup dan pelayanannya. Ia mengatakan demikian, sebagaimana ditulis di dalam surat kepada jemaat di kota Filipi, pasal 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya. Jadi kalimat awal tadi menarik. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Nah, inilah perjuangan kita sepanjang masa. Bagaimana setiap hari kita makin mengenal Kristus. Setiap hari di tengah tantangan, persoalan, sakit penyakit, dan upaya kita untuk meraih masa depan yang baik, kita makin mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Selamat berjuang segenap jemaat. Tuhan menyertai kita senantiasa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa hidup kami ini memang sejatinya adalah perjuangan. Dan perjuangan kami saat ini, perjuangan lintas agama, lintas etnis dan bangsa adalah memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Perjuangan kami sebagai anak-anak Tuhan ialah bagaimana setiap hari melalui berbagai tantangan dan masalah hidup kami makin mengenal Engkau ya Kristus dan kuasa kebangkitan-Mu yang senantiasa memberi kami kekuatan untuk berani melangkah meraih masa depan yang baik, untuk terus menjadi anak-anak yang takut dan taat setia kepada Tuhan. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang harus dirawat di rumah sakit karena berbagai penyakit, atau saudara-saudara kami yang harus isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Tuhan berkati segala upaya mereka, baik itu melalui obat-obatan yang diminum, ataupun juga vitamin yang mereka minum, atau perawatan lainnya. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, semuanya itu boleh mempercepat pemulihan saudara-saudara kami. Dan berkatilah dalam perjuangan kami untuk terus meraih masa depan, baik itu dalam kami memperoleh berkat Tuhan setiap hari, juga untuk masa depan anak-anak kami yang saat ini masih libur, supaya anak-anak kami mempersiapkan diri memasuki semester yang baru, tahun ajaran yang baru. Tolonglah kami ya Bapa, tolonglah juga pemerintah kami yang terus mengajak masyarakat untuk menerapkan 6M dalam mengatasi pandemi ini, dan juga upaya pemerintah membangkitkan perekonomian kami. Tolong ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu, karena kami percaya pertolongan Tuhan sungguh nyata. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa jemaat Tuhan dalam renungan wasiat yang akan datang. Shalom.